Ya, nggak benar juga sekarang, jadi saya nggak diem. Iya, teman-teman saya bilang ini udah jadi buku, ditulis sebagai buku. Anak-anak turunan saya melihat, membaca, mendengar. Ayahnya nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut, tapi ditulis. Ayo bismillah. Dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir, nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle. Saya akan gentle. Saya salah, saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Moya Fidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya Mas Arjun dan Mas Sarjanto itu gagal membangun apartemen Moya Fidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moya Fidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Petren, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moya Fidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup, satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain, ke rekeningnya orang lain, bedah rekeningnya. Ada PPATK kok, ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi, tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja, ada orang yang menyerahkan langsung Moya Fidi ke saya, satu saja, sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat, satu saja. Saya yakin demi Allah, demi Quran yang ada di kepala saya, demi Quran yang ada di hati saya, demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya kalau betul-betul saya menipu Moya Fidi. Gak ada ceritanya. Justru demi Allah, tanya dengan yang semua dikembalikan. Buat teman-teman yang sudah saya bayar, yang saya kembalikan, yang saya ganti, ayo bersuara. Benarkah Yusuf Mansur itu menipu? Ayo bersuara. Karena sekarang saya sudah bersuara. Saya tidak diam lagi, saya sudah bersuara. Jangan tidak bersuara. Teman-teman ngasihnya kemana, proyeknya di mana, tapi saya mengembalikan dengan izin Allah. Kenapa? Karena waktu itu saya bilang, siapa yang ditipu? Nggak ada yang ditipu, itu sebenarnya itu gagal. Tapi oke lah, siapa yang jadi korban? Nggak ada yang jadi korban juga sebenarnya, karena itu kemudian tidak jalan proyeknya. Tapi oke lah, bismillahirrahmanirrahim, siapa? Ternyata teman-teman Petren. Nah, saya cinta sama Petren. Terus saya tanya juga, berapa duit? 1,5 miliar. Oh ya udahlah, bismillah, kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja. Udah jangan pada ribut, diem udah saya ganti, tapi diatur ya. Itu saya malah ganti. Nggak apa-apa, sumpah mah orang sumpah bener kok. Dan saya tidak nyumpahin orang, saya nyumpah bener. Kalau emang saya nipu, saya bohong. Hah? Ada Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak kemana-mana. Saya udah bilang kok. Nah, dari sejak yang pertama, kasus yang pertama dulu, saya diem, saya ngalah, iya. Ente harus ganti, iya saya ganti. Iya udah pokoknya ngikut. Tapi setiap apa dijadikan pukulan balik, setiap apa dijadikan pukulan balik. Nah, sekarang udah sangat kelewatan. Gak bener lah, yang serius lah. Saya nipu yang bener, yang serius lah. Pokoknya sekarang semua yang terlibat, bismillahirrahmanirrahim, udah gak ada keraguan lagi, akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bener sudah, laporin di pengadilan negeri juga saya tungguin. Gak pernah menang di kepolisian manapun. Bukan karena saya ini dekat sama pemerintah, gak ada cerita saya pakai jalur pemerintah. Saya kalau di BAP saya datang. Gak pernah saya gak datang di BAP. Termasuk yang terakhir di Surabaya, saya diam.